Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya, kalau sudah menyangkut Ya kan? bumerang Kalau itu bagi kan diri tadi sendiri, itu terus kan jadi ranah- bekelit-kelit ke sana kemari. Kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri, dan rakyat akan melihat kepada Anda. Ada jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg. Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril. Jadi kalau kita lihat definisi angket itu, tidak hanya bicara mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya, tapi juga pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis. Dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak angket itu harus tujuannya kepada eksekutif, lalu kemudian ujungnya bisa impeachment. Tetapi praktik ketatanegaraan kita sudah membuktikan bahwa hak angket itu bisa kepada Pelindo II. Hak angket itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK. Jadi praktik ketatanegaraan kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak angket itu masuknya melalui dua pintu, salah satu atau dua-duanya. Pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang. Kalau pintu pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Maka saya katakan kalau saya mau propose hak angket, saya mengatakan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 saja. Karena itu yang kita hadapi. Lalu apa pelaksanaan undang-undang itu tujuannya? Adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Maka saya kira jelas jadinya. Kalau mau kebijakan pemerintah, yang kita lihat, misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali itu. Yang namanya hak angket yang ada dalam bayangan kita itu bukan urusan teknis kepemiluan. Soal curang atau apa, money politik atau apa, itu kan ranahnya ada di Bawaslu dan Gakumdu. Walaupun mungkin perlu kita tanya, misalnya di dapil saya, banyak tuh tim orang yang menyuap pemilih itu tangkap oleh Gakumdu. 2 jam lepas. Kalau itu untuk urusan seperti itu kita pakai yang angket ini terlalu receh. Sementara bagi saya dan bagi kami tadi sebagaimana yang diamanatkan oleh aturannya, ada hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Bahwa itu ada kesana kemari, saya kira itu asumsi, itu opini, itu interpretasi. Kita juga berkomitmen 20 Oktober itu sudah ada pemerintahan baru. Itu nggak bisa kita tawar-tawar juga. Saya kira mari kita coba berpikir positif lah. Saya kira tidak hanya di kubu 01, 03, 02 juga banyak kok yang merasa nggak happy. Sering kita berdialog dengan yang dari kubu 02, bagaimana mereka tidak happy-nya. Bagaimana ternyata ada juga yang main supaya partai tertentu yang ada di mayoritas kursi dengan membantu pembiayaan dan segala macam, amunisi. Saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam. Bagaimana penyelenggaraan kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang. Karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi. Sepanjang sejarah Republik, baru kali ini ada presiden sedang menjabat, anaknya berkontestasi sebagai wakil presiden. Apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya? Apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan? Karena semua komplikasi yang kita alami hari ini karena anaknya presiden menjabat, anaknya presiden mencalonkan diri. Ini problem utama yang kita hadapi. Saya kira kalau Gibran kemarin tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, kita tidak akan ribut di sini soal penyelewengan kekuasaan, katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini. Jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR. Kita selalu khawatir tadi yang Prof. Yusril mengatakan bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya. Kemudian yang tidak Bukan masuk, saya, beliau. ya ini maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya. Saya harus katakan, saya dari PKS ya, bahwa tidak sampai sebesar itu. Kenapa? Karena orang memilih itu tidak semua karena uang. Saya menemukan dalam berbagai survei, kenapa sih orang memilih PKS misalnya? Mereka melihat rekam jejak, PKS konsisten oposisi. Yang kedua, mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS. Siapa calon presiden yang diusung oleh PKS. Kenapa? Paten. Terima kasih Bang. Maksud saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang. Kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita... Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang.
Ya, kalau sudah Iya menyangkut kan? Ya, ya. Ya. bumerang Kalau bagi itu kan diri tadi sendiri, itu terus kan jadi ranahnya- berkelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini, Pak. Lo enggak, itu aja Jadi saya simpel dulu. belum selesai nih Bang Han ini. Bukan, itu ranahnya 1 di menit mana? lagi saya kalau boleh. Ya, Kan- tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersih Ya, kan gitu. saya kira- bukan hanya itu. Intinya PKS dalam paten. dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti atas kita hak ajuin itu. gugatannya di PKS saja. Ya agak gitu. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Dan tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu. Ya, Kalau terima soal kasih. itu udah clear. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Ada jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira, betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, Monggo. terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman baru urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Ini, kita Pak. tentang kebijakan. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undang yang harus Enggak dikritisi. dong, Prof. Ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau Ini undang-undang kelakuan. namanya revisi, Bro. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan. Dulu Pak. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undang langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasar. Ini bukan soal angket, tetapi satu hal yang menurut saya perlu saya garis bawahi adalah apa yang disampaikan Mas Margarito Kamis tadi. Kalau kita punya masalah dengan pemilu, kayak misalnya tadi uang dan uang itu terlibat, maka jalan keluarnya itu jangan kembali ke model yang selama ini ditentang oleh demokratisasi gitu. Menurut saya itu satu hal yang menurut saya penting diingat sekarang itu adalah Indonesia belum termasuk negara yang punya undang-undang pendanaan politik sampai sekarang. Di dunia ini ada lebih dari 100 negara yang punya undang-undang pendanaan politik. Itu mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan, bagaimana uang untuk pendanaan politik dikeluarkan, larangan repayment bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye itu mendapatkan fasilitas lewat kebijakan publik dan seterusnya. Negara-negara Eropa Utara misalnya, itu menjalankan praktek dibuka secara seluas-luasnya persoalan-persoalan itu. Sehingga orang warga negara tahu gitu. Nah menurut saya ini harus diatur. Sehingga misalnya tidak boleh itu. Ada ketua umum partai yang punya televisi, kemudian setiap hari membombardir di televisinya dengan kampanye partainya. Itu nggak boleh. Kalau ada undang-undang itu nggak bisa. Menurut saya bukan soal dikembalikan ke MPR-nya yang harus diatur. Tetapi bagaimana uang dalam kegiatan pemilu itu dikelola dengan regulasi yang lebih baik gitu. Dan contoh di 100 lebih negara itu ada gitu. Ya, Dan bisa mereka gitu.